Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu yang berjudul Media Dakwah Digital untuk Generasi Milenial. Di sini saya mengambil sebagai materi, yaitu analisis konten dakwahnya oleh Ustadz Hanan Attaqi di sosial media. Yang pertama, yang menjadi latar belakang masalah dari materi ini yaitu perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi saat ini semakin jauh dan beragam. Pemanfaatan media televisi dilakukan secara optimal sebagai upaya untuk menyebarkan dakwah bagi masyarakat Muslim. Namun, harus ada inovasi terkini agar masyarakat Muslim tidak mengalami kejenuhan. Fenomena yang terjadi saat ini, acara dakwah di televisi sudah sangat minim peminatnya karena dianggap terlalu monoton dan terkesan menggurui. Dan hal tersebut menjadi tantangan bagi para pendakwah untuk berinovasi dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya melalui program acara yang monoton dan tradisional, tetapi mengembangkan acara dakwah melalui media sosial digital. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan sosial di masyarakat. Masyarakat sekarang sangat mudah untuk memilih media apa saja yang ingin digunakan dalam untuk menjadi sumber mencari ilmu. Salah satunya yaitu di media sosial Instagram. Media sosial Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi untuk menyampaikan kajian dakwahnya. Dengan berbagai macam ciri khasnya seperti berdakwah dengan bahasa yang lembut dan dengan menggunakan gaya bicara yang sangat milenial. Sehingga banyak kontennya yang menjadi viral di kalangan anak muda pengguna media sosial Instagram. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya ini yaitu yang pertama, bagaimana konten dakwah pada akun media sosial Instagram Ustadz Hanan Attaqi dan apa yang menjadi menarik dari konten tersebut. Yang kedua, masalah apa yang terjadi dalam program dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Dan yang menjadi tujuan penulisan saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui konten dakwah dalam akun media sosial Instagram Ustadz Hanan Attaqi. Kemudian untuk memahami faktor apa saja yang menjadi kelebihan dari metode dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Dan yang terakhir untuk mengetahui permasalahan dalam dakwah yang dilaksanakan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Yang pertama saya akan membahas tentang media dakwah. Berdasarkan asal katanya, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu median, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Sedangkan secara etimologi, media berarti alat perantara. Secara khusus, yang dimaksud dengan media yaitu alat-alat fisik yang bertugas membantu menerangkan isi pesan seperti buku, video, film, slide PowerPoint, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yakub, media dakwah yaitu alat yang digunakan sebagai saluran yang menghubungkan ide atau konsep atau gagasan dakwah dengan umat. Media merupakan suatu bagian yang penting dan menjadi urat nadi dalam dakwah. Sementara itu, Bakhtiar Dalam Amin memaparkan bahwa media dakwah merupakan perantara yang dipakai guna menyampaikan materi dakwah kepada mad'u atau orang yang mendengarkan dakwah. Media yang dimaksud bisa berupa video, rekaman, buletin, surat kabar, majalah, media sosial, internet, dan sejenisnya. Dalam praktik media dakwah, hal yang menjadi penting yaitu yang pertama, lisan, yaitu media dakwah yang paling simpel. Cukup menggunakan suara dan lidah. Wujud dari media lisan bisa berbentuk ceramah, pidato, penyuluhan, kuliah, dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, dakwah menggunakan lisan yaitu
seperti dakwah-dakwah yang secara langsung disampaikan oleh para pendakwah, disampaikan secara langsung melalui acara-acara keagamaan di masyarakat, seperti kajian-kajian Islami ataupun dakwah door to door. Kemudian yang kedua adalah lukisan, gambar, karikatur, dan sejenisnya. Media ini berupa gambar-gambar hasil seni lukis, foto, film, dan cerita sebagainya. Pada bagian ini, yaitu bisa diimplementasikan sebagai praktik media dakwah dalam bentuk digital. Karena banyak banyak media-media digital yang menampilkan gambar atau karikatur dan sejenisnya sebagai cara untuk mempromosikan kegiatan dakwah di media sosial. Bisa juga berupa film atau cerita yang dikemas secara menarik agar menarik minat para pendengarnya untuk mendengarkan dakwah di sosial media. Kemudian bagian ketiga yaitu audiovisual. Audiovisual merupakan alat dakwah yang bisa menstimulus indera pendengaran atau penglihatan dan bisa juga sekaligus keduanya. Media tersebut bisa berbentuk televisi, slide PowerPoint, musik, film, internet, dan lain sebagainya. Kalau di zaman era digitalisasi seperti sekarang ini, kita bisa menjumpai bentuk dakwah secara audiovisual itu bisa dalam podcast ataupun konten-konten dalam YouTube seperti itu. Kemudian pemilihan media dakwah. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih media dakwah meliputi yang pertama, tidak ada satupun media yang paling baik yang bisa digunakan dalam semua tujuan dakwah, sebab setiap media memiliki ciri khas seperti kelebihannya, kelemahannya, dan kesesuaian yang berbeda-beda. Yang kedua, media yang dipilih haruslah menyesuaikan dengan tujuan dakwah yang hendak disetujui. Yang ketiga, media yang dipilih haruslah menyesuaikan dengan kemampuan sasarannya. Dan yang terakhir, media yang dipilih haruslah menyesuaikan dengan sifat materi dakwahnya. Pemilihan media hendaklah dilakukan secara objektif. Artinya, pemilihan media bukan karena subjektif dai. Yang dimaksud dengan tidak ada satupun media yang paling baik yang bisa digunakan pada dakwah adalah karena pada dasarnya dakwah itu memilih media untuk menyampaikan pesan dakwahnya bisa disesuaikan dengan jenis-jenis pendengarnya. Apabila dakwah disampaikan secara langsung, bisa jadi hal tersebut bisa menjadi media yang paling baik. Atau apabila dakwah disampaikan secara online melalui media sosial, bisa juga dikatakan media dakwah yang paling baik apabila halayaknya memiliki perbedaan pemahaman tentang bagaimana untuk memperoleh kajian-kajian secara online yang lebih menarik. Kemudian yang dimaksud dengan media yang dipilih haruslah menyesuaikan dengan tujuan dakwah yang hendak disetujui. Yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah apabila dakwah memiliki tujuan sasarannya untuk kalangan tertentu, mungkin bisa melalui media-media yang sangat dekat dengan kalangan tertentu. Contohnya pada dakwah era digitalisasi dengan halayaknya yang sangat dekat dengan media sosial bisa memilih media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Kemudian media yang dipilih haruslah menyesuaikan dengan kemampuan sasarannya. Apabila dakwah ditujukan untuk halayak dengan sasaran yang tidak terlalu banyak atau hanya dalam suatu daerah tertentu, bisa dilaksanakan dengan membuat kelompok-kelompok kajian tertentu di perkampungan atau di dalam komunitas. Dan yang terakhir,
Media yang dipilih haruslah sesuai dengan sifat materi dakwahnya. Apabila dakwah yang bertujuan untuk masyarakat di kalangan usia-usia yang termasuk orang tua atau sudah lebih tua, mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dengan kalangan usia tersebut. Dan kemudian dalam secara teoritis konten dakwah, komunikasi dakwah yaitu bentuk komunikasi di mana penyampaian pesan dari komunikator, di mana pesan tersebut berasaskan dari Al-Quran maupun hadis. Tujuannya agar orang yang mendengarkan bisa berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang disampaikan melalui pesan-pesan tersebut. Akun Instagram digunakan tidak hanya oleh para dai saja, namun digunakan oleh para remaja yang mempunyai kesenangan mengaplikasikan sebagai hiburan maupun sekedar mencari motivasi. Maka dari itu, pesan dakwah berpeluang besar menjadi wadah untuk memotivasi dan hiburan bagi remaja pengguna Instagram tersebut. Media dakwah berpeluang sangat besar bagi kesiapan mengembang dakwah, terutama bagi calon pendakwah yang calon pendakwah tersebut memiliki kreativitas dengan keterampilan yang tinggi, sehingga para calon pendakwah bisa menyalurkan dakwahnya melalui media sosial Instagram. Dengan seperti itu, Instagram sangat berguna untuk dimanfaatkan sebagai media dakwah. Tidak hanya Instagram, namun bisa juga sosial media lainnya yang media sosial lainnya sangat berguna apabila digunakan untuk konten dakwah seperti YouTube. Karena YouTube bisa memuat lebih banyak video yang bisa ditonton oleh pada pendengarnya kapanpun itu. Ataupun bisa juga menggunakan konten dakwah dalam pesan-pesan singkat di Instagram. Video-video singkat cenderung sangat digemari oleh para pendengarnya, terutama pendengar di kalangan anak muda. Tidak hanya di Instagram, tetapi juga di TikTok. Di TikTok juga bisa jadi sangat digemari karena TikTok merupakan media sosial yang bisa mengisi pesan-pesan dakwah menggunakan video singkat yang sangat digemari oleh para pendengarnya. Internet bisa dikatakan mudah dan praktis jika dimanfaatkan sebagai media berdakwah dibandingkan untuk dakwah secara langsung, karena menggunakan internet jangkauannya lebih luas dan internet juga menghilangkan tindakan rasis, golongan maupun agama. Di masa sekarang, ini sudah sangat banyak pendakwah yang memanfaatkan media sosial Instagram menjadi media dalam melakukan dakwah, membagikan ilmu yang bermanfaat kepada khalayak awam. Tidak sekedar dengan gambar, tapi juga menggunakan video. Namun video tersebut berdurasi hanya beberapa menit saja, sehingga tidak akan menimbulkan kebosanan bagi pendengar. Media Instagram ini sangat efektif ketika digunakan untuk berdakwah. Di sini saya mengangkat tentang bagaimana metode dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi, terutama menganalisis isi pesan dakwah atau konten dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Saya akan memaparkan tentang profil Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz Hanan Attaqi merupakan salah satu pendakwah yang dikenal di media sosial Instagram dengan konten video dakwah untuk generasi milenial atau anak muda. Berbagai macam konten dakwahnya dikemas dan diunggah dengan gaya yang menarik dan memiliki perbedaan dengan konten pendakwah lainnya. Beliau melaksanakan dakwah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu berdakwah di media sosial Instagram, YouTube, juga dakwah melalui Zoom. Hal yang menarik dari Ustadz Hanan Attaqi yang pertama adalah beliau sangat berhasil dalam melakukan personal branding. Terbukti bahwa akunnya sangat banyak di-follow oleh pengguna-pengguna Instagram.
dan beliau sangat terkenal di kalangan anak-anak muda, terutama generasi milenial, bahwa beliau adalah ustadz yang sangat mudah dipahami bahasanya dan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu salah satu contohnya seperti membangun image positif di kalangan milenial. Jika melihat dari sekilas dari tampilan profil akun sosial medianya, sangat sangat terlihat bahwa Ustadz Hanan Attaqi mampu untuk menarik para para khalayak muda atau pada masyarakat di kalangan anak muda untuk mendengarkan kajian-kajian dakwahnya. Beliau juga menjadi teladan Islami bagi generasi milenial karena beliau menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dipahami oleh anak muda zaman sekarang. Media dakwah yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Salah satu media sosial yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi adalah Instagram. Beliau berdakwah di Instagram. Instagram dengan nama pengguna Hanan Attaqi. Konten dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi melalui akun media sosial Instagramnya berisi tentang gambaran-gambaran yang diunggah dengan menuliskan pesan dakwah menggunakan bahasa yang lembut dan mudah dipahami oleh anak muda. Beberapa kontennya juga berupa video-video yang diunggah dalam fitur Reels Instagram dengan durasi 1 menit, sehingga membuat para pendengar dakwahnya tidak bosan. Sampai saat ini, pengikut follower akun Instagram Ustadz Hanan Attaqi mencapai 10,4 juta pengikut dengan 1.593 unggahan. Konten dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Yang pertama, program online Ustadz Hanan Attaqi yang biasa disebut dengan kata UHA. Program kata UHA merupakan metode yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi untuk menarik minat kaum milenial dalam mendengarkan dakwah. Kata UHA berarti kata-kata yang diucapkan oleh Ustadz Hanan Attaqi yang menjadi ciri khasnya dalam berdakwah dan merupakan salah satu program online oleh Ustadz Hanan Attaqi yang dilakukan di Zoom namun tetap dipromosikan melalui akun media sosial Instagramnya. Lewat program Kata UHA, anak muda memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung melalui online dan dikemas secara interaktif, inklusif, dan intimate atau secara lebih intim. Di sini ada beberapa kutipan dari kata UHA, yaitu yang pertama, tidak ada kemudahan tanpa ketaatan kepada Allah. Kemudian ada juga diungkapkan oleh Ustadz Hanan Attaqi menggunakan bahasa Inggris untuk menarik minat para generasi milenial untuk mengikuti program dakwahnya. Tema dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Beberapa contoh tema dakwahnya yaitu yang pertama ada seni jatuh cinta lewat ta'aruf, kemudian membasuh luka batin, bangkit dari gagal, overthinking sama Allah, belajar dari circle terdekat Allah, curhat kepada Nabi di antara salawat, obat hati yang lelah, tafakur langit, supaya kita ditemani Allah saat sedih dan susah, dan jangan takut malu. Kemudian dukungan Allah itu absolut dan life hacks menjadi muslim produktif dan kemudian libatin Allah. Jika kita melihat pada program-program yang dilaksanakan oleh Ustadz Hanan Attaqi, kita mengetahui bahwa bahasa yang digunakan sangat dekat dengan generasi milenial sehingga membuat generasi milenial tertarik untuk mendengarkan dakwahnya Ustadz Hanan Attaqi. Kemudian pada program Kata UHA juga menggambarkan bahwa strategi dakwah sangat berpengaruh terhadap usia, audiens, atau pendengarnya, merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Wayne and Thompson dalam Fundamental of Communication. Kita akan menunjukkan bahan-bahan yang tepat untuk berpidato persuasif dengan memperhatikan tujuannya yaitu menarik perhatian, meyakinkan, menyentuh, atau menggerakkan. Yang kemudian ada program yang dilaksanakan oleh Ustadz Hanan Attaqi yaitu program pesantren. Program ini
didirikan tersebut sebagai sebuah kawasan pendidikan untuk anak muda. Program pesantren ini merupakan sebuah pesantren yang didirikan oleh Ustadz Anan Attaqi yang berlokasi di dalam hutan di wilayah Cilangkareng, Bandung. Terinspirasi dari kehidupan masyarakat di negara Swiss dan New Zealand yang gemar berkebun dengan mengambil konsep sekolah rimba. Pesantren tersebut menjadi pusat kegiatan pemuda hijrah. Di sekolah rimba tersebut yang memiliki tagline Learn Today, Learn Tomorrow. Pemuda hijrah bisa berkumpul di dalam kafe yang bertema alam dengan banyak aktivitas seperti berkebun, memanah, hingga memelihara hewan ternak. Pada program ini ada beberapa program unggulannya, yaitu yang pertama ada Smart Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Yang kedua ada farming class, yaitu kelas menanam. Yang ketiga ada public speaking. Public speaking ini mencakup tentang bagaimana caranya berdakwah. Dan kemudian ada program berenang, memanah, dan berkuda. Ada program entrepreneur muda, yaitu bagaimana agar anak muda bisa memiliki kemampuan berwirausaha. Yang kemudian ada Walk in the Woods, atau istilahnya bisa disebut dengan tadabur alam. Yang terakhir yaitu Sekolah Bersama Ayah. Sekolah Bersama Ayah ini merupakan program agar murid-muridnya bisa memiliki waktu khusus bersama ayahnya, seperti menciptakan karya bersama ayahnya. Kemudian dalam dakwah Ustadz Hanan Attaqi, permasalahan dalam dakwah pastinya ada yang dihadapi oleh Ustadz Hanan Attaqi. Yang pertama itu ada permasalahan pada awal tahun 2023 lalu, terdapat pemberitaan tentang kegiatan ceramah offline Ustadz Hanan Attaqi yang ditolak di 7 daerah di Jawa Timur, yaitu di Gresik, di Jember, Situbondo, Sidoarjo, Sumeneb, Bondowoso, dan Pamekasan. Acara dakwah beberapa kali dibatalkan karena beredar isu di masyarakat bahwa Ustadz Hanan Attaqi merupakan ex atau mantan anggota HTI. Tak hanya itu, masyarakat juga menilai ceramah Ustadz Hanan Attaqi yang dikemas dengan tema Majelis Gaul dinilai tidak sesuai dengan bentuk ceramah yang bisa diadakan di beberapa daerah tersebut. Para pemuka agama dan masyarakat menilai bahwa gaya ceramah Ustadz Hanan Attaqi tidak sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Jawa Timur. Di sini ada beberapa berita tentang permasalahan-permasalahan dalam metode dakwah yang dilaksanakan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Beberapa di antaranya yaitu pemberitaan bahwa kesalahpahaman dengan bahasa yang digunakan. Boleh jadi bahasa-bahasa yang dianggap menarik di kalangan tertentu itu justru menjadi berbeda makna apabila diterima oleh di kalangan tertentu. Seperti contohnya di berita tersebut dijelaskan bahwa ada potongan video ceramah Ustadz Hanan Attaqi yang beberapa tahun lalu viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Hanan Attaqi menyebut bahwa Nabi Musa adalah premannya para nabi. Jika kita teliti lebih jauh, dalam konteks tersebut, Ustadz Hanan Attaqi telah melakukan konferensi pers untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Dan tetapi ada juga materi beliau yang disalahartikan, yaitu materi ceramah Hanan Attaqi yang menyebut istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah adalah cewek yang gaul dan menyebut berat badannya. Bagi sebagian kalangan, pernyataan tersebut dinilai tidak menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Banyak pemberitaan yang beredar di kalangan masyarakat juga, seperti contohnya ceramah-ceramah yang ditolak tadi, dan juga jejak dakwah Ustadz Hanan Attaqi ditolak sana sini. Banyak sekali media yang memberitakan. Yang pastinya dalam berdakwah selalu ada tantangan, apalagi di era digital. Di tengah-tengah kontroversi dan ekstremisme, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pandangan radikal atau ekstremis. Dai sebagai penyampai dakwah harus berhati-hati dan berusaha melawan menyebar ideologi ekstremis dan kontroversi yang akan mengganggu kedamaian dan kerukunan, dan kuat untuk menekankan pesan toleransi dan kedamaian dalam tugas dan misi dakwahnya. Pengaruh budaya pop dan media massa seringkali menciptakan gambaran yang berbeda tentang Islam.
sehingga audiens menanggapi dengan salah dan ragu-ragu dan bahkan membingungkan. Dakwah dalam hal ini harus berusaha untuk mempelajari, merespon dan memahami secara komprehensif dan agar budaya digital dan menyampaikan pesan-pesan agama harus relevan dengan konteks ajaran Islam dan bukan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekuatan jangkauan yang luas, internet yang memiliki jangkauan yang luas sangat memungkinkan untuk mencapai audiens dakwah eh, yang lebih luas dan beragam, termasuk mereka yang terpencil atau sulit dijangkau oleh metode konvensional. Sehingga dengan jangkauan yang luas, internet menjadi peluang besar dari para audiens untuk mendapat informasi yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Kreativitas dalam konten di era digital memungkinkan dakwah untuk dapat menciptakan konten yang kreatif dan menarik, termasuk video, podcast, dan media sosial. Ini dapat membantu menarik perhatian yang lebih besar dan memahami pesan-pesan agama. Adapun tantangan dakwah di era digital, yang pertama yaitu fluktuasi informasi. Informasi tersebar luas di internet bisa jadi tidak selalu akurat atau sesuai dengan ajaran agama. Tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak. Yang kedua ada polarisasi dan kontroversi. Media sosial seringkali menjadi tempat polarisasi dan kontroversi. Hal ini dapat menyulitkan proses dakwah yang berfokus pada persatuan dan kedamaian. Yang ketiga, keterbatasan interaksi langsung. Dakwah tradisional seringkali memanfaatkan interaksi langsung untuk membangun hubungan. Di era digitalisasi, hal tersebut sangat sulit dilakukan karena berdakwah secara online itu membatasi kemungkinan interaksi. Yang terakhir yaitu tantangan teknis. Membangun dan memelihara kehadiran online yang efektif memerlukan keterampilan teknis seperti manajemen media sosial dan search engine optimization dan penggunaan platform digital lainnya. Kesimpulannya adalah Ustadz Anand Attaqi merupakan seorang pendakwah yang memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah untuk masyarakat, khususnya generasi milenial pengguna sosial media. Instagram. Gaya dakwah Ustadz Anand Attaqi menggunakan bahasa sederhana dan mudah diterima di kalangan anak muda, menjadikannya teladan sebagai ustadz masa kini sehingga memiliki banyak pengikut di media sosial Instagram. Akun Instagramnya pun selalu intens untuk memposting banyak program dan ujaran-ujaran kebaikan yang digemari banyak anak muda. Beberapa program dakwahnya di sosial media yaitu Kata Uha, Pesantren, Pemuda Hijrah, dan Sekolah Rimba. Yang menjadi saran saya adalah yang pertama bagi pendakwah yang menggunakan media dakwah digital diharapkan untuk terus menciptakan dan menyebarkan karyanya, terutama dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Karena dapat menjadikan media sosial menjadi sangat bermanfaat dan menjadi sarana agar masyarakat bisa melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang menjadi hambatan-hambatannya akan selalu ada apabila kita menyebarkan kebaikan. Yang kedua, bagi masyarakat pengguna sosial media agar bisa termotivasi melalui konten dakwah tersebut sehingga dapat mengamalkan dan menciptakan generasi penerus yang selalu menjaga perilaku dan akhlak kehidupan sehari-hari serta tidak mudah untuk menerima berita-berita yang tidak benar atau hoaks dan menyebarkannya kepada masyarakat yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.